Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak akan pernah rugi stay tune di channel ini, karena akan saya berikan insight yang berbeda dari channel lain. Kalau sama saja apa gunanya? Yang paling penting adalah memberi hiburan kepada Anda. Sebelum saya putarkan video tentang nenek Rembo ini, kali ini saya berikan insight yang berbeda. Kalau orang-orang itu kan tangkap, penjarakan si nenek ini, buat apa? Nenek ini sudah tua. Menurut saya ini hanya perasaan inilah, gagal nyala gitu saja. Yang pertama, ini merugikan negara kalau orang nenek ini diproses secara hukum. Misalkan si nenek ini diproses secara hukum, pasti akan dipanggil ke kantor polisi. Bila tuntutannya tinggi, maka wajib didampingi oleh kuasa hukum pembela. Apabila tidak mampu, negara yang harus menyediakan pembela atau penasihat hukum. Katakanlah nanti diproses pengadilan negeri, dia naik banding ke pengadilan tinggi, bisa jadi masih kasasi ke MA. Seluruh proses peradilan ini memerlukan duit, dan itu duit negara yang harus menyediakan gitu loh. Terus apalagi sampai nanti ditahan atau dimasukkan penjara. Aduh, membebani keuangan negara. Ada yang jauh lebih penting loh untuk duit ini, untuk negara ini, untuk pendidikan, kesehatan. Belum lagi beliau itu sudah sepuh, nanti di penjara sakit-sakitan, harus dipanggilkan dokter. Gitu loh, mikir yang waras. Nggak penting banget nenek ini di penjara, cukup dikandangin. Maksudnya keluarganya, anak-anaknya, cucunya, tolong ibunya ini dirawat daripada lakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Itu kan membahayakan dirinya, takutnya ada orang yang benar-benar marah di jalan terus ditimpuk batu atau ditabrak, kan kasihan gitu loh. Jadi kita berpikir secara waras saja. Yang kedua, video ini atau kejadian ini sebenarnya udah lama ya, tanggal 1-an kalau tidak salah. Itu di acara yang diinisiasi setahu saya oleh Faisal Assegaf, dan ada Pak Amin Rais yang waktu itu memberikan pidato bahwa Pak Jokowi adalah presiden terburuk, yang sudah saya upload videonya. Saya nggak terlalu tertarik di konten ibu ini, justru ada yang lebih penting. Kenapa video ini baru muncul sekarang? Sepertinya ada yang menyembunyikan. Nah, itulah namanya jejak digital, hati-hati. Terus kenapa harus disembunyikan? Saya baru tahu ternyata itu sekelebat muncul memberikan mic, atau terakhir yaitu ada YouTuber yang tajir melintir. Ya memang seorang pakar tata hukum negara, tapi bagi saya hari ini ya YouTuber yang waduh duitnya mungkin ya ratusan juta penghasilannya dari nge-YouTube itu. Kalau soal tata negara itu hanya bungkus saja. Membungkus komoditas dengan integritas. Sudah sah-sah saja itu. Siapakah beliau itu? Ternyata si koboi itu loh, koboi dari mana? Palembang, Bang Refli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Justru ini saya pertanyakan, kok dia ternyata ada di situ? Kayaknya dia tidak memberikan ini apa, tausiah. Dia rupanya ini, mohon maaf ya, rupanya hanyalah penyandang dana. Bisa jadi karena duitnya udah berlimpah ruah. Ya alhamdulillah, duitnya mau dibagi untuk menegakkan kebenaran menurut golongan orang-orang dia. Tetap aja kita harus hargai pendapat mereka. Mereka kan sedang memperjuangkan kebenaran, kebatilan harus kita lawan. Dan itu berarti sabilillah, fisabilillah. Dia menyediakan duit. Ya mudah-mudahan ini dibiayai oleh Pak Refli Harun. Jangan Faisal Assegaf, kayaknya nggak punya duit kalau Faisal Assegaf itu. Apalagi Amin Rais sudah pensiun, terus YouTube-nya juga kecil, kalah sama saya. Tapi viewernya banyakan dia, jadi duitnya banyakan Pak Amin Rais. Mudah-mudahan channel Pak Amin Rais segera melesat lagi ya. Kontennya kurang menggigit.
Cuman itu aja nyerang Pak Jokowi. Gantian gitu loh, memuji Pak Jokowi. Siapa tahu meledak. Mumpung Pak Jokowi belum lengser. Kesempatan loh, tinggal berapa hari nih Pak Amin. Ganti konten yang memuji-muji Pak Jokowi. Loh, itu namanya strategi loh. Wah, Anda itu harus mencoba. Jadi nggak terlalu penting apa yang disampaikan oleh ibu ini. Hanya mungkin takutnya dipahami ini oleh orang-orang sebagai fisabilillah. Ya ini Bung Refli Harun itu harusnya malu ya. Refli Harun itu kan orang yang mengerti agama, selalu kalau memberi tausiah itu diawali dengan ya menyitir ayat-ayat suci. Mungkin karena malu itulah videonya minta dihapus, jangan sampai lolos. Ternyata kecolongan muncul. Fatal. Jadi saya ini memalukan bagi Refli Harun. Kok bisa seorang ibu-ibu, seorang nenek yang enggak jelas ini tiba-tiba muncul ini kan di luar dugaan gitu loh. Maksudnya yang di luar dugaan apa yang diucapkannya. Harusnya cut gitu. Nggak bermutu gitu loh. Saya takutnya gini, apa yang disampaikan itu konteksnya salah. Jadi apa yang kalau soal ayatnya itu benar, tetapi konteks itu setahu saya ya, saya juga awam agama. Konteks ayat itu disampaikan saat kondisi Islam itu diperangi oleh kaum musyrikin, kaum kafir, dalam kondisi perang. Kita itu teraniaya, kita itu dimusuhi. Lah hari ini Bu, nenek, kita tuh tidak dimusuhi, tidak dizolimi oleh Pak Jokowi. Islam itu tidak dimusuhi oleh sama negara ini, enggak, malah diberikan fasilitas. Lah kok Anda gunakan ayat ini untuk menyerang Pak Jokowi? Salah, ayatnya salah gitu loh Bu. Tolong ini ibu-ibu pengajian di kampungnya diingatkan, anak-anaknya, cucu-cucunya tolong diingatkan. Tapi ya nggak masalah bagi saya. Mungkin ini efek tadi dulu gagal nyalek. Kebetulan di situ ada ketua majelis suronya Pak Amin Rais, sedikit curhat itu aja. Sudah gagal nyalek ya maklum, nek sudah tua apalagi narasi Anda itu tidak mendidik. Nggak laku gitu loh. Jadi poin penting dari video ini, jangan penjarakan nenek ini, cukup dikandangin. Dikandangin di rumahnya, takutnya ada orang yang emosi nanti di jalan terus ditimpuk batu, kasihan sudah sepuh. Jadi jangan dipenjarakan juga karena akan membebani keuangan negara. Dan yang ketiga lebih penting tadi, mudah-mudahan memang benar acara tadi disponsori, didukung dananya oleh Bapak Refli Harun. Jadi lanjutkan perjuangan Anda itu fisabilillah, gunakan sebagian harta Anda untuk berjuang di jalan kebenaran menurut Anda. Anda berarti tidak pelit. Ini sekedar anggapan saya loh, bukan menuduh, karena kan nggak tahu aliran dana dari orang-orang barisan sakit hati yang membenci Pak Jokowi ini. Harusnya dilaporkan ya ke KPK. Ini loh pemasukan dari siapa, pengeluaran untuk kampanye. Acara-acara di hotel itu kan mengeluarkan duit besar, itu harus dilampirkan siapa yang mendanai. Itu penting ya untuk laporan ke akhirat. Oke, itu aja video hiburan kali ini. Mohon Anda sabar, tidak menghujat si nenek ini. Kita doakan beliau itu husnul khotimah. Juga ke Pak pimpinannya Pak Amin Rais juga diberikan husnul khotimah. Ini mumpung Pak Jokowi belum lengser, kalau ada waktu tolong bikin video Pak Amin Rais, video yang memuji Pak Jokowi. Insya Allah meledak. Semoga menghibur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa
yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita, hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis. Anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari. Anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata. Allahumma ahlikil kafar. Allahumma ahliki Jokowi. Wasaddid samlahum. Wabarik jamahum. Wanzil alaihim bala'atal ladzi la yuradu anil qawmaz zalimin. Allahumma ashibhim adada. Waktulhum badada. La yuradu anil qawmaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rabb, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rabb, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rabb, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Wansurna alal qaumiz zalimin. Allahumma surjuyusal muslimin. Allahumma ashibhim madada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Bismillah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Ya Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Apalagi orang yang mau dibunuh itu orang nomor 1 di Indonesia. Jadi viral video orasi Nurdiati Akma di acara silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan. Acara itu digelar di Menteng, Jakarta pada 1 Oktober. Dalam orasinya itu, caleg gagal itu menyerukan agar membunuh Presiden Jokowi. Dia bahkan ngutip salah satu ayat dalam Al-Quran untuk menguatkan seruannya itu. Ka'atiluhum katanya mengutip surat At-Taubah ayat 14. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan lanjutnya. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi katanya. Dia juga bilang genderang perang buat Jokowi udah ditabuh. Sekarang dia tinggal ngumpulin massa buat desak Pak Jokowi di penjara.
Gak cukup sampai di situ, dia ngeklaim perjuangan membunuh Jokowi bakal diganjar surga. Dia ngutip surat At-Taubah ayat 111 yang katanya jamin surga buat yang mati syahid. Astagfirullah, Nurdiati Akma ini gampang banget ya memanipulasi ayat Al-Quran. Dia sengaja memanfaatkan ayat Tuhan untuk melampiaskan kebenciannya dan dendamnya ke Pak Jokowi. Dia juga dengan semena-mena mengutip ayat yang turun saat konflik untuk dipaksakan berlaku saat kondisi damai. Lagi pula ayat dikutip itu spiritnya adalah melawan orang-orang yang menindas hak hidup umat Islam ketika itu. Pertanyaannya, emang Pak Jokowi sekarang melakukan penindasan? Ya enggak lah, justru Pak Jokowi dicintai rakyatnya. Itu terbukti dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang masih tinggi. Apa yang dibilang Nurdiati Akma ini berbahaya banget. Bayangin kalau seruannya itu didengar oleh teroris tunggal atau lone wolf. Bukan nggak mungkin keselamatan Pak Jokowi terancam. Karena itu aparat keamanan harus tegas. Nurdiati Akma harus segera ditindak. Kalau nggak ada efek jera bagi siapapun yang seenak jidat mengumbar seruan pembunuhan kepada siapapun. Lawan provokasi berbaju agama.